Pada waktu Yesus disalib, Yesus mempercayakan ibunya kepada muridnya, dan muridnya ia percayakan kepada ibunya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 29 Mei 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, satu hari setelah kita merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul, Roh Kudus yang menyertai gereja, kita memperingati Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Dialah ibu dan sekaligus teladan kita dalam beriman kepada Allah Bapa yang Maha Kasih. Yesus bersabda, "Inilah anakmu, inilah ibumu." Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, ketika Putra Tunggalmu dipaku pada kayu salib, Ia menetapkan Santa Perawan Maria ibunya menjadi ibu kami juga. Semoga berkat bimbingan kasih-Nya, gerejamu makin hari makin subur dan bersukacita atas kekudusan anak-anaknya, serta menarik keluarga semua bangsa ke dalam haribaannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain,
yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari raya Pentakosta kita telah mengetahui bersama Roh Kudus diutus oleh Tuhan Yesus menaungi para rasul supaya berani bersaksi akan kebenaran iman. Penderitaannya di kayu salib, wafatnya di kayu salib, dan kebangkitannya untuk memberikan penebusan kepada seluruh umat manusia. Pada waktu Yesus disalib, Yesus mempercayakan ibunya kepada muridnya, dan muridnya ia percayakan kepada ibunya. Dengan demikian kita menyadari bahwa Yesus memberikan amanat kepada muridnya supaya juga menghormati Bunda Maria. Maria sebagai ibu Yesus, Maria sebagai ibu para murid, Maria sebagai ibu gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mempercayakan Maria kepada murid yang dikasihinya karena Maria menjadi bunda bagi semua umat beriman dan seluruh gereja. Maria mengikuti dengan setia putranya sepanjang jalan, bahkan sepanjang sengsaranya, penderitaannya, dan penyalibannya sampai di kaki salib. Begitulah cara Maria sebagai Hawa baru telah menunjukkan kepada kita ketaatan yang sejati, cinta kasih kepada Tuhan. Iman Maria sungguh besar. Maria menjadi teladan hidup kita. Maria menginspirasi kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang-orang yang beriman Kristen, hendaklah kita menghormati Maria sebagai ibu Yesus. Kita menghormati Maria sebagai bunda gereja. Kita menghormati Maria karena ia juga menyertai kita di dalam setiap penderitaan, supaya kita tetap terarah kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, meskipun di dalam duka dan penderitaan, tetaplah senantiasa taat dan setia seperti Bunda Maria mengikuti Yesus putranya. Dan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, memberikan keselamatan bagi banyak orang. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Rahim, kami telah memperoleh jaminan penebusan dan kehidupan. Dengan rendah hati kami mohon semoga berkat bantuan Bunda Maria, gerejamu mewartakan Injil kepada segala bangsa dan memenuhi seluruh bumi dengan pencurahan Roh Kudus. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.